Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Ilham dari kelas 10 IPS 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi, yaitu Karl Marx. Siapa sih yang tidak kenal dengan Karl Marx? Pasti kalian sudah mempelajari sosiologi, familiar dengan salah satu tokoh ini. Nah, gak usah basa-basi, langsung saja kita ke videonya. So, enjoy. Marx, atau yang lebih dikenal dengan Karl Marx, lahir pada 5 Mei 1818 dari pasangan Heinrich Marx dan Heinrich Pressburg. Ia lahir di Trier, sebuah kota yang saat itu bagian dari provinsi Rhine-Hillir, kerajaan Prusia, dan meninggal pada 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Karl Marx adalah seorang filsafat dan sosiolog asal Jerman. Sedikit yang diketahui soal masa kecil Marx, anak ketiga dari 9 bersaudara. Ia menjadi putra sulung saat kakaknya Moritz meninggal pada 1819. Marx muda secara pribadi dididik oleh ayahnya sampai 1830, dan ia masuk perguruan tinggi Trier, di mana kepala sekolahnya Hugo Wittenberg merupakan teman ayahnya. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikiran Jerman Friedrich dan penerbitan tulisan-tulisannya. Melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenal Karl Marx adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada secara intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme, menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antar kelas pemerintahan, dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi, dan kelas buruh dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Memajukan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah, Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru, yaitu sosialisme. Bagi Marx, antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis, kemudian akan membuat kelas buruh mengembangkan masyarakat tanpa kelas yang berujung pada penaklukan mereka terhadap kekuasaan politik dan kemudian menghimpun ketiadaan kelas. Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal, dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di dunia dipengaruhi oleh karya Marx, dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.